Ketika kita sudah mengakui Allah itu adalah Tuhan kita, fa'buduni, sembah kamu aku, kata Allah, maka jangan bergeser itu. Sampai kita pun dipanggil oleh Allah, jiwa kita ini dalam keadaan bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbu wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmatal athim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, muliakan imam kita, ustadz kita, yang saya muliakan orang-orang tua kita yang hadir, mohon maaf saya duduk di atas. Yang saya hormati Bapak Ibu, jamaah sholat subuh, jamaah majelis taklim. Insyaallah kita semuanya ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Kenapanya Pak Ustadz bolak-balik mensyukur nikmat Allah ini? Karena memang Allah berikan kepada kita ini setiap detik. Tak pernah nikmat itu lari dari kehidupan kita. Tapi banyaknya orang ku tengok ditimpa cobaan masalah, tapi di samping itu nikmat gak pernah putus. Makanya dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Oleh karena itu bersyukur kita. Subuh kali ini kita terpilih dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak orang muslim, maka kita terpilih bisa dekat sama Allah. Mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang pada saat ini nggak dekat sama Allah, dan kita tidak tahu kapan kita diambil oleh Allah. Kalau sudah dekat kita sama Allah, insya Allah maka ruh kita tetap terjaga, jiwa kita tetap terjaga, sehingga akhirnya pun kalau mati husnul khatimah. Insyaallah, mudah-mudahan kita abdan syakura, hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita sampaikan di dalam pengajian, banyak-banyaklah kita mencintai Rasulullah. Paling tidak ada 3 lah. Kita berusaha melaksanakan sunnah Rasul, kita berziarah ke makam Rasul kalau ada duit. Kalau nggak ada tabung.
dan kita berusaha selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita dalam hidup ini pasti memilih. Itu pastilah. Setiap manusia, setiap dalam hidup ini kita ada yang memilih. Ibu kalau belanja ke pasar, tentu ada yang dipilih. Tak mungkin ambil semuanya. Ikan dipilih, sayur dipilih. Begitulah hidup ini. Maka kita harus memilih. Sehingga Allah pun memilih mana hamba-hambanya yang memang terpilih dari yang terpilih. Maka surga pun diciptakan, neraka pun diciptakan, itu sebenarnya dipilih-pilih orangnya, bukan asal masuk. Masa orang beramal ibadah, ma'rifatullah, dia kenal Allah masuk dalam neraka? Enggak juga. Masa orang yang berbuat kejahatan selalu masuk surga? Enggak juga. Jadi pilihan. Kita pun melaksanakan majelis taklim ini pilihan. Kenapa saya bilang pilihan? Karena memang Allah memberikan kepada kita ada akal. Ada akal dan pikiran. Makanya disebutkan dalam Al-Quran sering, afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak memikirkan? Karena Allah kasih kepada kita ini akal supaya kita bisa memilih. Maka dalam hal ini kita juga dipilih Allah. Apakah kita ini termasuk yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang terpilih? Tentu itu semuanya pakai ciri-ciri. Ada pemilihan presiden. Semua orang katakanlah calon itu sampai 20 diseleksi. Siapa yang milih? Dipilih masyarakat. Nah, terpilihlah presiden. Jadi semuanya adalah hidup ini pilihan. Pilihan. Ternyata di dalam ayat tadi, dalam surat apa tadi ini? Dalam surat Al-Maidah ayat 54, di situ ternyata Allah pilih umat-umat yang terpilih. Allah pilih umat-umat pilihan dari Allah. Kita maunya termasuklah ini. Ada yang baik, ada yang terbaik. Kita ini semuanya baik, tapi kita berusaha menjadi yang terbaik. Tidak usahlah jauh-jauh. Kita punya anak, ada 10 umpama. Dulu banyak anak, sekarang aja 2, 1, 3, 2, 4 gitu aja. Jadi rupanya di dalam anak yang banyak tuh, sadar atau tidak sadar, ada yang kita pilih, yang lebih kita sayangi. Begitu dia. Dan terkadang, kalau pergi orang haji atau umroh, sampai dia di Ka'bah, berdoa dia, ada satu, nggak semuanya itu kadang-kadang yang diingatnya. Ada yang lebih diingatnya lagi. Jadi ternyata Allah juga memilih manalah umatnya, hamba Allah yang menjadi pilihan itu. Inilah mau kita ceritakan. Jadi judul kita hari ini adalah 5 ciri umat pilihan. Wah, termasukkah kita? Wallahu alam. Kita tengoklah dulu ini dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita termasuk. Baik, kita ambil. Jadi dalam ayat ini, siapa yang pertama yang dipilih oleh Allah dari banyaknya umat ini? Pertama adalah mencintai dan dicintai Allah. Ini dua, kadang-kadang ini harusnya sinkron. Mencintai dan dicintai Allah. Belum tentu kita mencintai orang, dia mencintai Allah. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Mencintai dan dicintai oleh Allah. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah
Banyak orang beramal ibadah, tapi ibadahnya nggak diterima. Ngeri nggak itu? Udah pernah kita ceritakan bulan yang lalu, tak usah ulang lagi. Artinya, ketika kita mencintai oleh Allah dengan tulus, maka kita pun dicintai oleh Allah. Termasukkah kita dicintai oleh Allah? Wallahu alam. Makanya berusaha mencintai. Mana salah satu ciri mencintai itu? Habis kita wudhu, ada doa wudhu itu. Apa doanya itu, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Salah satu cirinya kita mau, salah satu cara kita untuk mencintai Allah adalah usahakan dalam hidup ini suka awak bertaubat, suka awak mensucikan diri, suka awak beramal soleh. Kenapa mesti diatur oleh ulama bahwa doa setelah wudhu itu? Kenapa enggak bismikallahumma ya wa'amud? Kenapa? Karena kita mau tidur kadang-kadang berwudhu kan? Kenapa? Karena memang orang yang berwudu itu simbol kita udah siap bersih dan siap ingin berjumpa dengan Allah. Saya ulang kaji kita bulan yang lalu. Pernah nggak kita dialog sama Allah? Pernah nggak, Bu? Pernah, cuma tak ingat kita. Kapan itu? Pada saat di kandungan ibu, umur 4 bulan. Ditiupkan ruh, masuk 4 bulan, kira-kira begitulah. Ini tak usah pala dibayangkan kali, masuk. Kadang-kadang ngaji ini harus begitu, tak usah dibayangkan. Pokoknya masuklah, ditiup. Namanya ditiupkan berarti apakah? Wallahu alam, saya tak tahu juga. Itu kan bahasa ditiupkan. Masuklah yang pasti ruh ke bayi di kandungan ibu kita. 4 bulan bergerak. Situlah Allah berfirman, apakah kamu saksikan aku ini adalah Tuhan kalian? Kata Allah. Lalu kita jawabkan, Pak, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, kami saksikan ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Kita saat itu dalam keadaan bersih ruhnya. Supaya nanti kita ini dipanggil oleh Allah, ternyata dalam keadaan bersih juga. Lahirlah kita, besar, bukan nikah, beranak. Kalau nikah nanti mengamuk ibu nanti. Nikah saja sekali ya, nikah. Punya keturunan. Matilah kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya ruh akan mati. Berarti kita enggak mati, ruhnya pindah. Di Quran pun disebutkan, jangan dianggap mereka itu mati, suada-suada itu. Balhum ahya, mereka itu hidup. Jadi sok kita ini, jangan kira kita mati, Pak. Ketika mau diambil ruh itu, juga Allah menginginkan yang bersih juga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Mana yang dipanggil? Yang bersih juga. Makanya disimbolkanlah, diajarkan kepada kita. Ketika kita sudah mengakui Allah itu adalah Tuhan kita, fa'buduni, sembah kamu aku, kata Allah. Maka jangan bergeser itu. Sampai kita pun dipanggil oleh Allah, jiwa kita ini dalam keadaan bersih. Makanya orang lahir diajankan. Bukan dikibotkan, kita terbalik. Ini dikibotkan. Baiklah Bapak Ibu para undangan, kita akan makan sebuah lagu selamat kepada gitu-gitu dia itu kan, karena ada ekonya gitu. Menyanyi, berjoget, minum tua, ala ilaha illallah. Belum tentu anak itu besok hidup. Wah, senang kali dia. Ya udahlah, itu dibahas tentang maulid lah ya kan. Tapi yang pasti, kenapa dia diazankan? Mengulangi lagi. Anak yang lahir, kuazankan kau supaya kau ingat kembali bahwa kau sudah akui Allah itu Tuhanmu.
Karena orang yang masih kosong, Bu, enak kali ngisinya. Ini tadi, gelas nih, kan kosong tadi. Enak kali aku ngisinya. Tak takut awak. Tapi kalau sudah banyak di sini ada cendol, di sini ada jus jeruk, bercampur-campur di sini dia. Macam mana mengisinya lagi yang bersih ini, air putih ini? Melimpah kan? Atau keluar yang cendolnya, atau keluar jeruknya, atau keluar yang putih ini. Kita tak tahu. Disitulah letaknya ketika ruh masih bersih, ketika jiwa kita masih bersih, insya Allah disitulah kita dipanggil oleh Allah. Inilah maka disimbolkan. Begitu kita habis berwudu, baca doa ini. Jangan tak dibaca. Ya Allah ya, innal yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyukai orang yang cinta dia sama orang yang bersih. Makanya kita berwudu, simbol bersihlah jasad ini. Apakah jasad ini bersih? Iya, tapi itu yang paling terpenting, bagaimana di dalam ini supaya bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Ya Allah ya Rabb, sungguhnya aku ini Allah aku ini bertaubat, mensucikan diriku dan jadikan aku orang yang rajin soleh. Inilah dia Ibu, ciri yang pertama kalau mau dipilih kita, diusahakanlah hidup ini suka beristighfar. Jangan suka cakap yang tidak-tidak. Yang kedua adalah dalam firman tadi, lemah lembut kepada sesama muslim. Ini beda partai begaduh awak, pada muslim sama muslim. Beda STM-nya begaduh. Jangan kan beda. Itu kan. Jadi kalau kita lihat, coba lihat Al-Quran. Ini pilihan loh. Bukan mudah yang mau jadi pilih yang terbaik. Orang sekolah belajar dipilih mana yang ranking. Diseleksi lagi dia. Kita pun diseleksi ini, hamba Allah ini, mana ini? Kita jual buah, disortir lagi, mana buah yang terbaik? Gitu juga lah kita ini, disortir bahasanya, dipilih kita. Salah satu yang kedua adalah dia lemah lembut kepada sesama muslim. Masya Allah. Sekarang sudah kurang. Lemah lembut itu pada saat nampak ketika dia berjumpa satu dengan yang lain. Tapi sekarang melalui dunia maya pun tak lembut lagi orang. Sekarang kan jarang silaturahim. Lemah lembut ini memang diajarkan oleh Allah. Kita aja yang tak mau. Coba lihat sifat Rasulullah ayat At-Taubah ayat 28. Di ujung ayat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ada itu. Di Quran disebutkan Rasul juga diutus supaya memperbaiki akhlaknya yang diperbaiki. Sekalian dengan imannya. Cobalah lihat akhlak Rasul. Wah, luar biasa kan? Kenapa di akhlaknya? Karena dia mau dicontoh. Sehingga apapun yang keluar dari mulut, apapun yang dia lakukan secara perbuatan, illa wahyu yuha, itu berdasarkan semuanya dari Allah. Sehingga muncullah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tauladan dia. Jadi kita kalau mau dipilih oleh Allah, tirulah orang-orang yang baik, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya coba lihat Rasul. Kita ngambil Rasul ketika dia menyampaikan yang baik-baik, orang cuek. Ini penyantun saya bilang. Bil mu'minan ra'ufur rahim, penyantun dan penyayang. Lihat Rasulullah ketika berdakwah di Taif, kan dilemparkan, ini sejarahnya kita ulang sedikit. Kan dilempar dia sampai dia berdarah. Rasul sabarnya luar biasa, penyantun. Sampai-sampai yang geram Jibril. Ya Rasulullah, mintalah sama Allah biar ku balikkan kampung nih. Janganlah Jibril. Aku tak berharap sama anak ini, ayah-ayahnya ini, omak-omaknya ini, tapi aku berharap nanti anaknya. Sehingga muncullah anak Abu Lahab menjadi mukmin, sehingga muncullah anak Abu Jahal menjadi mukmin. Ini kita inilah. Jadi paling tidak penyantun dan penyayang itu harus, bahkan Rasulullah dihina dia, dilempar dia, tetap santun.
Luar biasa. Nah ini kan mau dipilih kita, kalau enggak apa-apa, saya udah sampaikan saja. Bukan berarti aku ini pilihan, enggak. Rasul diludahi, mana ada ludah yang tak bau? Pastilah bau. Sampai 3 kali, tapi tetap dia santun. Nak dibuka istri pintu, tidur di muka pintu kita. Sanggup nggak kita gitu, Pak? Nggak dibuka pintu? Ma, nggak dibuka. Ya udahlah, tidur sini aja laku. Bentangkanlah koran tuh, buka pintu di teras tuh. Nyamuk sajalah. Marahkah Rasulullah ketika begitu sudah dibuka pintu, marah? Ya Rasulullah, kenapa tidur di sini? Aku tidak terbangun, kata istrinya. Tidak, wahai istriku. Sudah ku ketuk pintu, tapi kau tak terbangun. Tidak apa-apa. Dia tulus. Coba kalau kita, Pak, teslah. Enggak betul. Coba dites sekali dulu. Ini mencoba-coba apa kita mampu mendapatkan apa yang dibuat Rasulullah. Coba-coba, enggak masalah. Dicoba-coba, Pak. Pulanglah Bapak dulu. Tapi jangan pula dikali kopi, lama kali pulang enggak. Yang bermanfaat lah. Entah pulang dari mana, jam 2. Biasa harus nginap tempat kawan. Pulang aja lah. Cobalah pulang. Assalamualaikum, Ma. Oh, Ma. Tidur dia. Udah gitu, ya udahlah tidur sini aja lah aku. Nah, lumayan. Di saat itu kita bisa, mungkin. Ingat aja Rasul, ya kan? Tidur. Begitu 4:30, terbangunlah istri. Diginikan tangannya ke sebelah. Mana suamiku? Hilang katanya. Lupa teringat dia belum pulang. Merepet sudah dalam hati. Tengoklah, tak pulang. Apalah kerjanya ini? Inilah mak nih. Padahal dibukanya, ditengoknya lah horden. Di situnya suamiku rupanya. Dibuka pintu. Ya, kok nggak ayam? Ketuk pintu. Mungkin ayahnya bilang, aku dari tadi mengedor-gedor kau, tak ada yang kau buka. Apa? Kalau begini model kau, tengoklah, pulang kau sama ke orang tua. Tengok, kok segala. Oh, merepet dia. Cobalah, dites-tes saja dulu, Pak. Tapi kalau kita mampu, paling tidak jangan pala begitu. Ya, tak buka pintu tadi ya, tak ketok-ketok. Sudah tadi. Udah ku gedor pintu tuh, tapi tak bangun kau. Yang kalau kau tidur macam hantu, kau macam bangke kau. Kira-kira dikurang-kurangi. Jadi rupanya penyantun ini dari mana mulai? Ku ampusakum wa ahlikum naro. Dari keluarga lah dulu, Pak. Sayang-sayangilah istri itu dulu. Sayang-sayangilah suami itu dulu. Jangan sama orang menyayangi awak. Di keluarga sini pun tak sayang awak. Ada seorang anak takut sama bapaknya. Ada enggak? Takut sama mamanya. Ada enggak? Kalau dia takut sama bapaknya, mungkin bapaknya kejam. Kalau takut sama mamanya, mungkin mamanya tukang repet. Dia enggak mau pulang. Salah dia. Kau pulanglah. Jangan kamu datang ke rumahku. Kawannya mau datang. Bulan, aku datang ke rumah kau main-mainnya. Jangan. Kenapa? Mamaku, tahulah kalian. Iya, aku enggak lah, jangan. Ada enggak gitu, Bu? Berarti ada kan? Ketahuan. Kan? Ada. Artinya apa ini? Apakah kita sudah penyantun? Enggak usahlah sama orang dulu. Masa anak takut sama awak? Allahu Rabbi ya Karim. Padahal awak ayah dan omaknya. Takut dia. Allahu Rabbi ya Karim. Ayolah, Bu. Introspeksilah diri kita. Ada enggak anak sporing? Enggak pulang-pulang? Enggak di sini. Ada kan? Anak tuh modelnya nggak mau pulang, malas dia, takut dia. Bayangkan, yang darah daging kita sendiri, keluarga kita sendiri sudah takut dengan kita. Berarti kan ada yang salah dari kita nih. Mana mungkin dipilih Allah kita? Dipilih ke laut iya, bukan dipilih ke surga. Dipilih masuk neraka iya. Anak sendiri takut. Inilah yang terjadi fakta di lapangan. Sama orang dia ramahnya luar biasa. Allahu ya Karim. Bibu mana? Ijeng apa kabar? Oh baik. Berapa nak sekarang? Oh ya udah 7. Copat ya. Iyalah. Bagus sepupunya. Katanya pula itu. Luar biasa sama orang. Tapi tak kalah sama keluarganya. Muka kayak angka 12. Apalagi sama suaminya. Allah Rabbi ya. Saya nggak usah cerita mulu-mulu lah. Apalagi kita sebutkan firman Allah, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah
bermanfaat untuk orang lain, nggak usah lah terlalu jauh. Keluarga dulu lah. Berapa banyak keluarga yang centang perenang, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, broken home, istilah orang. Berantem saja kerja. Ini mau pilihan, boro-boro sama orang. Keluarganya pun tidak bisa dia ayomi, tak santun dia. Kalau Rasul semua jadi contoh. Bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan masyarakat, itu Rasul. Jangan kita bilang itu kan Rasul, Ustadz, mana bisa kita tiru? Wajib ditiru semampu kita. Karena dia adalah akhlak Al-Quran. Illa wahyu yuha. Udahlah, ibu yang tahu. Anak kita sayang gak sama kita? Padahal kalau kita mati, apa yang ibu harapkan? Cuma satu kan? Ketika nanti aku mati wahai anakku. Ayo ngonong. Ketika nanti kita sudah mati, lepaslah ruh dari jasad nih, maka kita diantarkan ke liang lahat. Setelah dikuburkan, ditutup pakai papan, lalu ditimbun pakai tanah. Gelaplah sudah kuburan tuh. Anak dan saudara, keluarga, jiran, tetangga handai tolan mentalkinkan kita. Habis itu pulanglah semua mereka. Saat kita lepas roh, satulah harapan kita, wahai anakku, kalaulah nanti omak mati, ayah mati, janganlah orang lain yang menyolatkan walaupun dia ustadz, tapi kumohon samamu nak, kaulah yang menyolatkan aku. Kan itu Pak harapan kita. Awak tunggang langgang cari uang, pergi pati, pulang petang, pergi petang, pulang malam, pulang subuh, tak kapan-kapan dia pulang. Kadang merantau di negeri orang, tak pulang-pulang. Begitu mati ayahnya, tak bisa anak nyolatkan. Benar ke bilang? Apakah anak tidak disalahkan? Enggak juga. Orang tua lah yang mewarnai. Coba anaknya dibawa mengaji bu, anak-anaknya bagus nih bawa. Benar ke bilang? Inilah yang saya bilang, pribadi kesalehan sosial. Soleh dia terhadap sosialnya. Jangan sendiri-sendiri masuk surga bu. Itu nggak keren. Coba ibu masuk surga nanti. Nggak sempurna. Kalau bisa jumpa awak sama suami awak, istri awak, anak awak, kawan-kawan mengaji. Mana tahu jumpa nanti. Ibu di mana? Aku Janatan Naim Pak Ustadz. Ustadz Firdaus. Wah tuh nggak masuk Pak Ustadz, nggak dipilih. Kenapa? Itulah. Kan sayang kita kan. Kita bisa minta sama Allah, ya Allah ya Rob. Inilah dia berkawan sama orang soleh. Minta sama Allah, masukkanlah ke surga dia ya Allah. Minta lagi dah. Kita kan mau nih masuk. Itulah yang kita harapkan siapa? Anak yang menyolatkan kita. Itunya Pak. Walaupun dia doktor, profesor, walaupun dia tinggi sekolahnya, kalau tak menyolatkan kita, alah, hampa hidup ini. Inilah anak investasi. Nah yang pertama saya katakan, bersikaplah kita lemah lembut kepada sesama muslim. Udah itu keluarga. Sesama muslim, innamal mu'minu ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Lembut aja lah bu. Jangan pada saat ada mau awak, lembut awak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk bu, makasih jeng. Besar kali rumah ibu ya bu ya. Ya Allah, enaklah ibu. Kalau mau mengutang deh nih, enaklah ibu. Udah? Apa cerita bu? Begini ibu. Bisa kira-kira. Udah masuk tujuannya. Ramah dia ya kan. Begitu sudah selesai. Maksud saya apa ini? Kita harus lemah lembut sesama kita ibu. Apalagi sesama jemaah majelis taklim. Pedulilah. Tak ada orang yang ngaji, biasa dia ngaji, kecarian kita. Biasa dia sholat berjamaah, kita harus peduli. Mana ibu tuh, mana bapak tuh, sakit dia. Ya Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ibu belum mati. Pernah kita kaji tuh kan? Setiap nikmat yang diambil kita baca innalillah. Biasakanlah bu. Tapi belum terbiasa memang.
Padahal sakit kita bilang innalillah. Belum mati waktu, Bu. Jangan bilang innalillah. Tapi dalam hati sajalah ya. Nah, kita lihat, kita mengunjungi. Karena itu bagian dari sayang peduli kita terhadap sesama muslim. Banyak mau diceritakan tentang ini. Udahlah, yang penting manfaat untuk kita, juga kita bermanfaat dengan orang lain. Titik itu aja lah udah. Yang ketiga adalah bersikap keras, ingkar. Apa yang dimaksud bersifat tegas di sini? Bisa dia engkar, tidak mau dia mengikuti perintah Allah, tapi dia orang Islam. Ada nggak gitu? Banyak. Makanya Imam Ta'um, muridnya Ibnu Abbas, ya kan, sahabat Rasulullah, jumpa dengan 75 sahabat, dia bilang, Bu, dalam kitab itu, maka orang yang ditanya nanti di alam barzah itu cuma 2 kelompok. Pertama orang mukmin, yang kedua orang munafik. Orang mukmin ditanya 7 hari. Makanya kita ada menuju hari. Hitungan 7 hari dunia beda dengan alam barzah. Disebutkan 1 hari itu bisa mencapai 500 tahun dan 1000 tahun. Kalau 7 hari kali 500 berapa tahun sudah? Itulah kita ditanya. Maka kita orang mukmin ditanya 7 hari hitungan dunia, tapi ribuan tahun hitungan alam barzah. Mukmin. Orang yang beramal soleh mukmin. Bayangkan mukmin. Awak saja transit pergi ke suatu negara, transit agak-agak bermasalah paspor, barang banyak, awak gemetaran ditanya sama imigrasi negara setempat. Apalagi malaikat Munkar Nakir yang nanya. Itu Imam Ta'um bilang. Mukmin, bayangkan. Makanya kita harus berdoa. Pernah suatu ketika Rasul pergi, ditanya di mana alam barzah itu. Ini cerita mati dulu sedikit. Ya kan? Rupanya alam barzah kan nggak ada yang tahu di mana. Tahu ibu alam barzah di mana? Berarti ibu udah pengalaman nih jadi-jadian nih kalau tahu. Ya kan? Tahu ibu, nggak ada yang tahu kan? Rupanya alam barzah itu adalah, sepakat ulama banyak mengatakan ia dekat jasadnya. Ini terbukti Rasulullah pada saat melewati kuburan Baki, ini pernah saya ceritakan, dia dengar ada siksaan kan, 2 orang itu. Tidak usah saya ceritakan lagi. Ini bukti bahwa ternyata alam barzah itu ya dekat-dekat situ. Luaskah alam barzah? Ya, luas seperti langit dan bumi, kayak gini. Ustadz pernah masuk? Bukan, kalau aku masuk jadi-jadian lah. Ya itu disebutkan dalam kitab itu. Tapi ternyata ketika itu Rasul sudah mengkuburkan jenazah. Lalu kata Rasulullah, "Ud'u li akhikum." Doakanlah saudaramu ini. Ini hadisnya, dia statusnya hasan. Tidak sahih, tapi hasan. Hasan bisa dihujjah, bisa juga menjadi hujjah, bisa juga diamalkan. Ya diamalkan saja. Kata Rasul ketika mengkuburkan jenazah, ud'u li akhikum, doakanlah saudara kaum ini. Tetapkanlah di hatinya keimanan. Fa innau nus'al, karena dia sedang ditanya. Bu, orang mukmin 7 hari ditanya. Itu kata Imam Ta'um, muridnya Ibnu Abbas. Kita ini siapa? Mukmin kah? Wallahu alam. Yang kedua yang ditanya itu adalah orang munafik. Orang munafik ditanya 40 hari. Allah. Kali 500 tahun per hari. Makanya kiamat belum turun-turun kan. Lama di alam transit. Apa alam transitnya? Alam barzah. Kita berbohong sekali saja. Belum minta ampun sama Allah. Udah munafik. Cerita tadi ini dia sampai 40 hari kali, taruhlah nggak usah 1000 1 hari, 500 tahun aja 1 hari kali 40 hari, berapa sudah ibu? Disitulah letaknya kita kirim doa, kirim nilai sedekah. Disitulah letaknya. Kenapa? Karena kita mengharapkan doa-doa yang ditinggalkan. Kita sebenarnya harus tegas terhadap
orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi terhadap muslim yang buat ingkar, dia maksiat, mengajak kita juga harus tegas. Ibu diajak untuk ngerumpi, jangan mau. Jangan mau, Bu. Bu, apa kabar, Bu? Baik. Bu, nggak nyangka lah, Bu. Apa? Nggak nyangka lah, Bu. Oh, udah tahu kemana arahnya itu kan? Ibu nggak usah mau. Jangan pula, kenapa? Sini, dulu. Aku pun udah lama nggak dengar cerita dia lah. Kayak mana sebenarnya? Sudahlah sama lah hantunya itu. Nah itu ya. Jangan, Bu. Ini jujur saya bilang. Kenapa? Inilah yang dimaksud. Apakah kita mau jadi pilihan sama Allah? Masa kita ada orang yang mau menceritakan keburukan orang lain, lalu kita pendengar yang budiman? Kalau mendengarkan majelis taklim mengantuk dia. Kalau mendengarkan gosipan orang, terbelalak matanya. Kenapa? Sini. Alah ya Allah ya Rabbi. Udah lama kita nggak jumpa lah. Itulah, Bu, banyak kali mau ceritakan sama ibu ini. Lancip kali bibirnya itu bilang itu. Banyak kali mau ceritakan. Kenapa rupanya? Rupanya, Bu, nggak nyangka loh, Bu. Aku jumpa sama dia. Terus kenapa? Iya Allah. Kalau aku malaikat ku cekik dia tuh betul. Benar. Artinya apa ini? Inilah yang saya bilang tadi itu, nggak usah diikutin. Kita mau dipilih Allah. Kita ikut majelis taklim, ikut perwiritan, ketua marhaban lagi awak ya kan, ketua wirid lagi awak. Masa kita nggak jadi contoh? Dulu contoh itu ibu PKK dulu. PKK ya kan, masak-masak segala macam, ada posyandu, contoh tengah-tengah masyarakat. Sekarang yang jadi contoh itu ibu-ibu majelis taklim. Itu contoh. Contoh banyak gosip juga ibu majelis taklim. Iya kan? Jadi contoh sebenarnya. Jadi bisakah kita mencontohkan ilmu yang kita dapat, taklim yang kita dapat, kita berikan ke tengah-tengah masyarakat? Itu terpulang pribadi masing-masing, Ibu. Maka oleh karena itu tegas terhadap kalau orang berbuat kejahatan. Ibu bilang begini, nggak nyangka lah, Bu, segala macam, Bu. Jangan Ibu ladeni. Ibu mengucap, kenapa? Nggak boleh. Alah, sekali-sekali kok. Ibu, ya udah, aku kan nyampaikan aja. Percaya tidak? Udah, nggak usah. Benci nggak dia? Mungkin benci. Udahlah, aku ceritakan aja lah. Baru bacakan ayat. Qul na'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak mampu lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wal mudah-mudahan dilemparnya lah. Kira-kira begitulah. Ketegasan begitu. Maka Rasul pun begitu, tegas dia. Tegas bukan berarti benci. Ketemu besok di pajak bukan nggak ditegur. Saat itu kita tidak mau mengikuti. Saat kapan kita bertemu, ya udah kita tetap baikan. Inilah yang belum bisa dipisahkan. Benar nggak, Bu? Kali benci kali, jangan. Janganlah, Bu. Hati-hati kita bermasyarakat. Tak ada yang tahu Allah memberikan hidayah itu suka-suka Allah. Ada nggak mantan preman jadi baik? Banyak. Tengok jamaah tabligh tuh. Luar biasa, Pak. Awak sholat masjid subuh taklimnya tapi belum tentu. Yang membuat kita masuk ke dalam surga hanya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang berbuat maksiat, mengajak kita di depan kita, tegur dengan yang baik. Masuk neraka kau, masuk neraka. Apa kau kayak gitu? Apa? Mau sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, neraka lah sama kau. Udah bacoknya ibu selesai. Apalagi mati, Bu. Jangan. Ajaklah berbuat. Ini yang dimaksud dengan sikap tegas, bukan berarti garang. Tapi ketika dia urusan agama, ketauhidan, baru lakum dinukum waliyadin. Kalau perkara akhlak bisa diperbaiki. Kira-kira begitu. Dah, satu lagi. Dua lagi. Yang keempat, berjihad di jalan Allah. Berjihad itu sungguh-sungguh. Kalau dia mengaji sungguh-sungguh, kalau dia sholat sungguh-sungguh, jangan main-main kayak anak-anak. Waladhdallin, amin. Jangan. Itu anak-anak. Kalau anak-anak sholat, dia tidak serius. Masa kita juga ikut?
Oh, tapi kan nggak bilang walau amin amin Pak Ustadz. Iya, tapi kita entah kemana-mana pikiran kita. Beda Bu, serius. Tidak serius anak dengan tidak serius kita. Kalau tidak serius anak, dia jungkir balik. Begitu tahiyatul akhir, udah diam orang tuh. Tapi begitu angkat takbir, Allah, pupak. Udah, begitu sudah nanti, udah pilihan yang maju, udah tahiyatul akhir, diam orang tuh. Pandang tuh. Diam. Siapa mau pukul? Mana mau marahin? Wah khusuk. Ribut kalian tadi? Mana ada Pak? Ribut kalian tadi? Mana ada? Tengoklah ya. Mana ada, mana tahu kita? Itulah anak-anak. Kita pun harusnya kadang-kadang tidak seriusnya bukan di situ. Nah mungkin awak cucuk-cucuk pantat orang dari belakang kayak dulu. Nggak mungkin. Tapi apa? Kita ini tidak seriusnya, masih teringat proyek, masih teringat lagi jualan awak, masih teringat lagi pintu belum ditutup, masih betul tidak Bu? Betul semua kayak gitu berarti. Itu maksud saya. Apakah kita bisa? Kita udah taklim sering nih. Inilah mulai taklim ini banyak manfaatnya. Dikurangilah itu. Kadang-kadang saya masih teringat lagi pintu belum dikunci. Air tadi udah kutenggekkan di kompor. Apa udah kumatikan tadi ya? Alah gawat lah ini. Aduh ampun. Allah Akbar. Cepat-cepatlah dia. Ini maksud saya keseriusan itu. Kita sering Pak. Faktanya begitu. Makanya dalam hidup ini, aduh entahlah banyak kali kita lalai lah. Benar kan Ibu? Maka oleh karena itu, sungguh-sungguhlah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang beriman, maukah kamu kutunjukkan suatu perniagaan supaya kamu untung? Maulah kan? Sarannya apa? Tu'minu billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ila akhir ayat. Apa itu? Maukah kamu tunjukkan? Mau. Supaya apa? Kamu beruntung. Untungnya apa? Supaya terhindar azabin alim, supaya terhindar azab yang pedih itu. Bagaimana caranya? Iman sama Allah dan Rasul tetap istiqomah. Jangan bergeser. Jangan bergeser Bu. Sampai kapanpun, susah senang, jangan bergeser iman ini. Kalau geser sedikit, mati saat itu. Hajab Ibu. Kayak ulama Barsiso. Ulama yang ternama abid. Gara-gara dia terpeleset imannya. Dia tidak bisa melihat perempuan cantik. Mati dalam keadaan fasik. Na'udzubillah. Hati-hati Bu. Makanya pada saat itu berjihad kita dengan cara apa? Komitmen dulu iman kita sama Allah. Jangan bergeser. Minta sama Allah. Makanya doa Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Keluarkan kami dengan keadaan iman. Itu kan ada doanya. Supaya iman ini tetap apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina bidinik, ya hayyun ya qayyum. Itu dibaca. Ini sok paten, nggak pernah baca-baca. Baca paten kali iman kita nih. Alah. Goyang Bu kalau dikasih uang 1 M di muka awak. Goyang. Itulah gunanya. Maha hidup siapa Allah. Supaya iman hidup terus. Udah pakai apa sungguh-sungguhnya? Duanya Bu, beribadah ini alatnya. Dalam hidup ini. 2 kata Allah. Apa itu? Sungguh-sungguh. Bi amwalikum. Dengan harta yang ada. Apa harta tuh? Anak, apa lagi tuh? Piring, banyaklah harta ya kan. Karena nampak piring, gue bilang piring aja lah, piring gitu kan. Dengan apa lagi? Bi ampusikum, dengan diri, sehat badan, tubuh dikasih Allah, ruhnya ada di dalam. Bersihkan ruh itu dengan apa? Ibadah-ibadah mahdoh kepada Allah. Itulah sungguh-sungguh. Termasuklah sholat majelis taklim. Walaupun memang majelis taklim itu, saya udah pernah ceritakan. Manusia itu insan, dia ngantuk, nggak apa-apa. Tapi satu sisi dia tidak serius di situ. Berdosakah? Tidak. Tapi kurang etis. Itu aja. Kalau ngantuk, pura-pura aja. Khusyuk aja. Gini-gini kan kepala. Oh, wah ini bukan mengantuk. Rupanya memang dia serius. Artinya apa ini? Sholat pun harus serius. Usahakanlah Pak. Bagaimana sholat itu, bagaimana taklim itu. Apapun ibadah kita harus betul-betul serius, sungguh-sungguh, jangan main-main. Bukan macam anak ya, jangan tidak serius. Inilah dia. Makanya kalau di taklim itu
Ada adabnya. Supaya nampak keseriusan kita. Allah Maha melihat, malaikat-malaikat mencatat keseriusan kita itu. Inilah yang keempat, sungguh-sungguh dalam beribadah. Yang terakhir. Yang kelima, terakhir. Tidak takut terhadap celaan pencela. Artinya, dia tidak takut orang menghardik dia, orang nggak mencakapi dia, orang nggak negur dia, orang mau menyakiti dia, dia nggak takut. Ini enggak, asalkan wirid karena segan, nggak pergi wirid, enggak lah, segan lah, pino mak nampak muka, lah udah salah niat, pino mak nampak muka, nampakkan ada yang meninggal tuh, kau udah lama nggak nengok orang meninggal, tengok dulu, nanti mati kau tak ada menengok, pino mak nampakkan muka kau di situ, betul-betul nampakkan mukanya dia. Duduk di teratak merokok, undang-undang, kan gitu orang meninggal kan? Ada orang meninggal, harusnya kita masuk doakan, buka dia doakan, itu adabnya. Baru kita cerita, itu pun tak boleh cerita-cerita tertawa-ketawa. Masih banyak ku tengok orang kalau ngelayat ketawa-ketawa lagi. Ada nggak Pak, Bu? Parah juga. Kalau ada di kita Pak, kurang-kurang itu Pak. Masa orang mati ketawa Pak? Memang tidak mengketawai yang mati itu. Kita cerita tentang dunia lucu, ketawa awak. Takutku pas ketawa mati dia. Jangan Pak. Kita juga kalau ngelayat ada adab. Tapi udah mati Pak Ustadz. Oh tidak. Rasul ketika ada orang yang non muslim mati, dibawa pakai kerenda, dibawa untuk dikuburkan, melewati Rasulullah, melewati rombongan Rasul, berdiri Rasulullah. Kenapa berdiri Rasulullah? Ada orang yang lewat dibawa ke liang lahat. Tapi itu kan bukan agama kita. Ya kita harus mati. Rasul udah ada contoh. Masa kita udah jelas anggota SM awak ketawa-ketawa awak. Aduh ampun kali ah. Aku kalau nampak anggota SM itu kutegur. Apa bapak? Pak kok ketawa? Lucu dia Ustaz. Udahlah nanti aja ketawanya. Meninggal ini. Iya Ustaz. Tak jarang orang menengok yang meninggal itu tak pakai adab. Benar nggak Bu? Yang anehnya, diceritakannya pula lagi yang meninggal tuh aibnya. Di tempat teratak tuh, gimana matinya? Itulah. Tahu kau mati di kamar mandi, anaknya nggak ada. So bisa dia menceritai menghibah keburukan orang yang sudah mati itu. Dia masih di bawah teratak di rumah duka. Allahu Rabbi ya Karim. Kalau bisa mengusulkan awak, wahai Allah, suruhlah malaikat cabul awak itu. Saya tak bisa mengusulkan karena belum ajalnya. Coba berpikirlah kita Pak Bu. Masih mampu kita mengucapkan itu. Allahu Rabbi ya Karim. Kita datang udah duduk manis, cakap boleh tentang dunia, tapi jangan ketawa-ketawa. Senyum boleh. Senyum boleh lah, tapi jangan ketawa. Allahu Rabbi ya Karim. Makanya saya katakan, jangan kita pernah takut dengan celaan orang. Udah, habis itu kita nggak disukai orang, nggak usah takut. Kita dianggap orang so alim, udah. Sekarang nggak tekawan kawan sekarang apa? Udah lain sekarang dari kita. Ibu tuh alim kali, aku kadang-kadang nggak suka terlalu alim. Iya, Aci pula kayak gitu, terlalu alim katanya. Ada seorang suami preman, begitu dia taubat luar biasa, tahajudnya nggak tinggal. Padahal dia sebelum doa sama Allah, ya Allah ya Rabb bukakan pintu hidayah kepada suamiku. Bertahun-tahun ternyata dapat hidayah Pak. Ini fakta jamaah saya. Fakta Pak. Rupanya dia berubah, masuk jamaah tabligh. Kan berubah total tuh. Tahajud nggak pernah tinggal. Ngadu dia sama saya. Ustadz udah berubah tapi bukan yang inginkan. Ini udah keparahan. Katanya pula berlebihan. Ya Allah. Tapi ibu yang minta waktu itu. Akhirnya apa Bu? Bercerai sekarang. Gak suka dia nengoknya kayak gitu. Ini kan istri jelebau ini kayak gini. Dia minta sama Allah. Berubah kasih Allah. Dibukakan hidayah. Berubah tahajud tiap malam. Anaknya keluar dilarang jangan nggak pakai jilbab. Ngapor. Memang betul Ustaz. Dapat aku kayak gini tapi udah keparahan berlebihan ku tengok katanya. Bertengkar aja. Cerai sekarang. Allah Rabbi. Melaporlah suaminya ke mana Ustaz? Itu yang terbaik.
Kadang-kadang walaupun cantik istri kita tuh, kalau dia tak setuju dengan mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan saja, masih banyak yang lain. Gitu. Hati-hati Bu. Benar. Suaminya di kedai kopi pulang jam 2 pulang tak marah. Ngaji lama pulang marah, kan aneh. Ceraikan aja itu. Marah ibu sama aku. Benar. Masa marah dia kita ngaji? Kecuali ada sesat. Ini benar kok. Udah berubah kawan kok lapor lagi. Keparahan Pak Ustadz udah berlebihan. Allah mau kuruk ya ibu itu, tapi takut aku nanti dia merasa gak enak kan. Itulah dia. Artinya apa ini? Tak takut dia dicelah sama orang dia cintai pun. Kenapa? Kita sama-sama makhluk dek. Cuma bedanya kau istriku. Ku ajak kau kepada Allah, kau tak mau. Bahkan kau mengundurkan diri dari kehidupanku. Go, silakan. Goodbye. Benar nggak? Ini maksud saya. Jangankan tetangga orang lain mencela kita, benci sama kita. Suami dan istri sekalipun membenci kita. Ketika kita jihad, bersungguh-sungguh kepada Allah, dia tidak mau, kita nggak perlu sakit hati. Apalagi sama orang, ini nggak dikit-dikit sakit hati. Ikunya apalah, yauma, sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit sakit hati. Mati waktu lama-lama. Jangan Bu, kita ini udah ada Allah, ngapain sakit hati? Hati-hati dengan hati, bisa membawa kita jauh dari Allah. Tapi hati juga bisa mendekatkan diri sama Allah. Itu maksud saya. Ibu kalau udah berubah ke arah yang lebih baik, banyak kawan ibu nggak suka, nggak apa-apa. Kalau sok kali kau anti riba gini, ya udah biarin. Kalau sok alim kau, biarin. Doakan saja dia, ya Allah ya Rob, aku dekat samamu kok banyak orang nggak suka ya Allah. Ya Allah bukakan pintu hatinya ya Allah. Sakit kali hatiku ya Allah. Nah gitu aja udah. Doakan aja dia. Ini maksud saya. Inilah yang dimaksud umat pilihan itu. Ibu sudah berubah, udah alim, udah bagus, beramal soleh. Ada ganjalan sedikit dari mulut-mulut yang tak bertanggung jawab, sakit hati, nggak wirid, 6 kali pertemuan, uang wirid pun tak dibayar. Selesai, sakit hati. Jangan. Kita tetap tak takut celaan siapapun, karena Allah yang maha segala-galanya. Inilah manusia-manusia pilihan. Kalau kita bisa alhamdulillah, kalau tak bisa pinomat 1-2 ini kita bisa amalkan. 1-2 ya Ibu ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.